Bab 5. Kami berdua terdiam. Dalam hati aku berkata, aku juga mencintainya, tetapi untuk saat ini pikiranku kacau, mendapat pertanyaan mendadak seperti ini. Hatiku sebenarnya juga suka sama Bobby, apalagi saat dia berterus terang, seluruh pori-pori tubuhku mengatakan iya, tetapi aku tidak ingin di kemudian hari, aku menjadi kecewa. Bobby gelisah. Dalam hatinya berkata, aku tak ingin berada pada situasi seperti ini. Aku menyayanginya, tetapi kalau dia tak bersedia, maka itu sudah resiko, aku harus menjauhinya. Dengan senyum tertahan Bobby berkata, Gina, mungkin aku salah, tetapi kalau mau jujur, aku sudah mencintaimu sejak lama. Dua baris air mata bening membasahi pipi Gina. Kenapa baru sekarang kamu mengatakannya? Kata Gina. Dengan mata yang berair Gina menatap tajam. Bobby mengangkat kepala dan berkata, sebenarnya, sudah sejak dulu aku mengatakannya, tetapi aku ragu, karena banyak cerita, kamu pacaran sama Aldo. Tangis Gina pecah, ditabraknya Bobby yang ada di depannya dan tenggelam di dada pemuda ini. Tangis yang berderai hingga terisak, lama, Bobby membiarkan tangis Gina di pelukannya. Gina mengangkat wajah tepat di dagu Bobby. Dengan bersandar pada dada Bobby, Gina berkata, ada beberapa cowok suka padaku, tetapi hatiku ragu, kalau aku mau jujur, ini hatiku, ambillah. Dengan berkata begitu, Gina menggayut leher Bobby dan terbenam semakin dalam. Hati Bobby berbunga, walau matahari pagi belum keluar untuk menyapa bunga bakung. Ada rasa cinta dan rasa sayang bertumbuh di hatinya. Gina, aku mencintaimu, sejak saat ini, cuma kamu yang aku sayangi. Hal ini dikatakan sambil mengusap setiap butiran yang membasahi wajah Gina. Bobby, ini aku dengan cintaku, mulai saat ini cintaku hanya milikmu. Gina berkata sambil melilit syal yang dipakainya ke leher Bobby. Tak terasa fajar sudah menyingsing. Bobby minta diri untuk harus pulang. Bobby merasa malu, kalau sampai apel pagi, ia masih berada di lingkungan perkemahan, sembari tersenyum kepada sang Dewi Pagi. Bobby berkata dalam kegirangan, apelku sudah selesai, selamat datang Mentari Pagi. Dengan senyum sukacita, Bobby melangkah, dan tidak seberapa lama, motornya sudah meninggalkan area perkemahan. Bab 6. Hari sudah pukul 14, Bobby belum juga datang. Gina masih saja berseliweran mengerjakan apa saja yang dirasa belum beres di dalam rumah. Hatinya mulai gelisah, sejak pertemuan di api unggun itu, hingga sekarang, tak ada kabar berita dari Bobby. Sempat waktu itu, ketika Bobby berlalu dari perkemahan, ia mengirim chat bahwa hari ini dia akan mampir ke rumah. Detik semakin berlalu, hingga jam berganti, sudah pukul 15, Gina kecewa, sedih dan marah, ia merasa telah dipermainkan. Saking emosinya, Gina berlari ke kamar dan melampiaskan seluruh kekesalannya kepada bantal di tempat tidur. Bantal terasa basah oleh air mata Gina, mendung kini menggantung di pelupuk matanya. Bobby, kamu memang keterlaluan. Gina mengeluh sambil meremas bantal gulingnya dan air matanya semakin deras. Tiba-tiba dari meja belajar, terdengar dering panggilan pada ponselnya. Gina sudah terlanjur kecewa, terlanjur sakit hati. Tak digubris panggilan ponselnya yang berulang-ulang. Gina menutup kedua kupingnya dengan bantal, untuk tidak mendengar raungan HP Androidnya. Sudah diduga, pasti panggilan dari Bobby, yang hendak meminta maaf karena tidak bisa datang. Ketika dering panggilan berhenti, tak berapa lama, pesan chat masuk. Saking jengkelnya, Gina tak menggubris untuk melihat pesan tersebut. Hatinya sudah bisa dikuasai, barulah Gina beranjak meraih ponselnya, dan benar saja pesan dari Bobby. Mata Gina terbelalak ketika membaca pesan tersebut. Dikucak matanya dan dibaca sekali lagi seakan tidak percaya. Dibaca kembali pesan tersebut. Gina, maafkan aku, saat ini aku tidak bisa datang ke rumahmu, saat ini aku sedang terbaring di rumah sakit, demikian pesan dari Bobby di ponselnya.
Segera setelah membaca pesan ini, hatinya berubah 180 derajat. Rasa amarah, kecewa, sedih, segalanya berubah menjadi rasa khawatir. Secepat kilat ponselnya ditekan dan memanggil nomor Bobby. Ketika tersambung, suara di seberang sana menjawab, "Halo," segera Gina bertanya dengan tidak sabaran. "Bobby, kamu kenapa? Apa yang terjadi padamu?" Bobby menjawab dengan pelan. "Aku kecelakaan dan ponselku bermasalah, jadi baru sekarang bisa menghubungimu." Dengan rasa khawatir yang tinggi, Gina berkata, "Tunggu, aku segera datang." Bobby menahan sakit di beberapa bagian tubuhnya, tangan kiri terdapat luka lecet, juga di bagian wajah, serta bagian kaki. Sedangkan pada kaki kanannya tepat di bagian paha, terdapat satu luka tusukan belati. Karena luka inilah yang membuat Bobby harus beristirahat di rumah sakit sesuai anjuran dokter. Pintu ruangan terbuka dan Gina tergesa-gesa melangkah masuk. Langkahnya terhenti sejenak, sebuah bungkusan di tangannya terjatuh. Gina lari dan memeluk Bobby sambil menangis. Agak lama kemudian tangisnya mereda dan Gina bertanya, "Bobby, apa yang terjadi? Mengapa bisa begini?" Dengan tenang, Bobby menceritakan kronologis kejadiannya.